losing time, I'm fading fast. Bos Aprilia langsung shock. Marc Marquez juarai sprint race MotoGP Thailand, start P2 dan dengan mudahnya libas Bezzecchi yang start P1. Buriram kembali menjadi pusat perhatian dunia balap motor. Jika beberapa hari sebelumnya paddock dipenuhi spekulasi dan bisik-bisik soal 3 crash misterius yang dialami Marc Marquez saat tes pramusim, kini semua keraguan itu seperti dijawab dengan satu pernyataan tegas di lintasan. Marquez tampil menggila dan keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP Thailand 2026. Sebuah hasil yang langsung membuat kubu Aprilia Racing terdiam. Lebih dari sekadar kemenangan biasa, cara ia meraih hasil tersebut seolah mengonfirmasi kecurigaan lama. Ducati memang menyembunyikan potensi asli mereka saat tes di Buriram. Start dari posisi kedua, Marquez tidak membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan agresivitas khasnya. Di depannya berdiri Marco Bezzecchi yang memulai balapan dari pole position dan digadang-gadang akan menjadi ancaman serius. Namun, alih-alih terjebak dalam tekanan, Marquez justru tampil penuh keyakinan. Dengan kontrol dan determinasi yang sulit dibendung, ia berhasil melibas Bezzecchi dan mengambil alih kendali lomba. Tanpa perlu memerinci jalannya duel di setiap tikungan, satu hal yang jelas, Marquez berada dalam level berbeda pada sprint race tersebut. Kecepatannya konsisten, agresif, dan nyaris tanpa celah. Bagi banyak pengamat, kemenangan ini terasa seperti plot yang sudah diprediksi oleh sebagian kecil pihak yang percaya bahwa Ducati tidak pernah benar-benar menunjukkan kemampuan maksimal mereka saat tes. Motor Ducati Desmosedici GP26 yang beberapa hari lalu terlihat liar dan membuat Marquez 3 kali terjatuh, kini tampil stabil, eksplosif, dan dominan. Perubahan kontras ini menjadi bahan pembicaraan hangat di paddock. Apakah mungkin dalam waktu sesingkat itu Ducati menemukan solusi besar? Ataukah sejak awal mereka memang sudah memiliki paket kompetitif dan hanya menyimpannya rapat-rapat hingga balapan resmi dimulai? Bos Aprilia disebut langsung syok melihat performa tersebut. Dalam pernyataan singkatnya kepada media internasional, ia mengakui bahwa apa yang terjadi di sprint race terasa seperti konfirmasi dari kecurigaan sebelumnya. Saat tes, Aprilia sempat mempertanyakan kombinasi antara 3 crash dan tetap kompetitifnya catatan waktu Marquez. Kini, ketika Marquez tampil begitu dominan tanpa terlihat kesulitan berarti, dugaan bahwa Ducati sengaja tidak membuka seluruh kartu mereka semakin sulit diabaikan. Reaksi wajah para petinggi Aprilia di pit wall menjadi sorotan kamera televisi. Sebuah ekspresi antara tidak percaya dan frustrasi. Kemenangan ini juga menjadi sinyal kuat bagi seluruh grid MotoGP bahwa kombinasi Marquez dan Ducati bisa menjadi mimpi buruk musim ini. Sejak awal, banyak yang memprediksi bahwa perpaduan gaya balap agresif Marquez dengan karakter Desmosedici akan menghasilkan sesuatu yang spesial. Namun, sebagian pihak berharap proses adaptasi setelah ia diseruduk Bezzecchi di Mandalika akan memakan waktu lebih lama. Harapan itu runtuh lebih cepat dari yang dibayangkan. Sprint Race Thailand menjadi panggung pembuktian bahwa adaptasi tersebut mungkin sudah selesai bahkan sebelum musim benar-benar dimulai. Bezzecchi sendiri tampil solid sepanjang akhir pekan, dan memulai balapan dari posisi terdepan menunjukkan potensi kuatnya. Namun menghadapi Marquez dalam performa seperti itu, ia tampak tidak mampu membendung laju sang juara dunia. Fakta bahwa Marquez mampu menaklukkan pembalap yang start dari P1 tanpa drama panjang menambah bobot psikologis kemenangan ini. Bukan hanya soal tambahan poin, melainkan pesan tegas kepada rival. Ducati memiliki sesuatu yang belum sepenuhnya mereka pahami. Di garasi Ducati, suasana tentu berbeda 180 derajat dengan kubu Aprilia. Senyum puas terlihat jelas. Meski para pejabat tim tetap mencoba meredam euforia dengan pernyataan diplomatis. Mereka menegaskan bahwa kemenangan adalah hasil kerja keras kolektif, bukan bagian dari skenario tersembunyi. Namun sulit menampik bahwa performa motor pada sprint race terasa jauh lebih matang dibanding saat tes. Stabilitas pengereman, akselerasi keluar tikungan, hingga konsistensi lap time menunjukkan bahwa GP26 sudah berada di level kompetitif tertinggi. Bagi Aprilia, hasil ini menjadi alarm keras. Jika benar Ducati mampu menyembunyikan kecepatan saat tes, maka pendekatan analisis mereka terhadap data pramusim mungkin perlu dievaluasi ulang. Dalam era modern, setiap tim mengandalkan telemetri, simulasi, dan pembacaan sektor waktu untuk memetakan kekuatan rival. Namun jika sebuah tim dengan sengaja menahan performa atau tidak menjalankan simulasi penuh saat tes, maka interpretasi data bisa meleset jauh dari kenyataan. Sprint Race Thailand menjadi contoh nyata bahwa apa yang terlihat di timesheet pramusim tidak selalu mencerminkan realitas balapan. Di sisi lain, kemenangan ini juga mempertegas aura mental Marquez. Setelah 3 crash yang memicu spekulasi dan kritik, ia menjawab dengan cara paling efektif,
Tidak ada konferensi pers panjang atau pembelaan retoris yang bisa sekuat bukti di lintasan. Dengan satu hasil impresif, ia membalikan narasi dari keraguan menjadi dominasi. Para rival kini bukan lagi membicarakan crash di tes, melainkan bagaimana cara menghentikannya. Dampak psikologisnya sangat besar. Bagi pembalap lain, melihat Marquez dalam mode agresif dan percaya diri adalah sinyal bahaya. Bagi Aprilia, kemenangan ini seperti tamparan realitas bahwa musim 2026 mungkin akan lebih berat dari perkiraan. Jika Ducati benar-benar telah menguasai paket mesin sebelum homologasi dibekukan, maka ruang pengembangan sepanjang musim akan semakin terbatas untuk mengejar ketertinggalan. Casey Stoner ungkap ke media, rencana terselubung di balik 3 crash aneh Marquez di tes Buriram. Menjelang seri pembuka MotoGP musim ini, atmosfer padek memanas bukan hanya karena persaingan teknis, tetapi juga karena pernyataan eksplosif dari legenda balap Australia, Casey Stoner. Dalam wawancara yang langsung menyedot perhatian publik internasional, Stoner menyampaikan klaim tegas bahwa 3 insiden jatuh yang dialami Marc Marquez saat tes pramusim di Buriram, Thailand, bukanlah kebetulan semata. Dalam sesi wawancara yang dilakukan di sela acara Motorsport Eropa, Stoner berbicara tanpa ragu. Ia menyebut bahwa pola kecelakaan yang terjadi terlalu rapi untuk dianggap murni insiden balap biasa. Marc tahu persis apa yang dia lakukan. Dia dan timnya sangat cerdas. 3 kali jatuh di momen yang berbeda, dengan karakter tikungan berbeda, tetapi tidak pernah benar-benar menyelesaikan simulasi time attack penuh. Itu bukan kebetulan, ujar Stoner tegas. Pernyataan tersebut langsung memicu gelombang diskusi di kalangan analis teknis dan mantan pembalap. Banyak yang meninjau ulang rekaman dan data sektor dari sesi tes tersebut. Tes pramusim di sirkuit Chang, Buriram, sejatinya berjalan normal bagi sebagian besar tim. Namun perhatian terfokus pada Marquez ketika ia mengalami 3 crash dalam 2 hari berbeda. Insiden pertama terjadi saat ia sedang meningkatkan ritme pada stint panjang. Insiden kedua muncul ketika catatan sektornya menunjukkan peningkatan signifikan dibanding simulasi sebelumnya. Sementara crash ketiga terjadi menjelang akhir sesi, ketika banyak tim mulai melakukan simulasi time attack. Yang menarik, setiap kali Marquez mendekati potensi catatan waktu kompetitif, sesi tersebut tidak pernah berujung pada lap maksimal yang lengkap. Stoner menilai pola itu terlalu konsisten untuk diabaikan. Dalam balap modern, tidak ada yang terjadi tanpa perhitungan. Setiap data itu emas. Menyembunyikan sepersekian detik saja bisa membuat rival salah arah dalam pengembangan. Lanjutnya, musim ini memiliki dimensi teknis tambahan. Pembekuan mesin resmi yang akan diberlakukan setelah tenggat homologasi tertentu. Artinya, spesifikasi mesin yang didaftarkan akan digunakan sepanjang musim tanpa pengembangan besar. Stoner menjelaskan bahwa momen menjelang pembekuan seperti ini sering dimanfaatkan tim untuk memainkan persepsi. Jika Anda menunjukkan terlalu banyak sebelum homologasi, rival bisa membaca arah pengembangan Anda. Tapi jika mereka meremehkan Anda, mereka bisa salah langkah, katanya. Dalam konteks itu, Desmos Sedici GP26 yang dikembangkan oleh Ducati disebut-sebut memiliki peningkatan signifikan pada akselerasi keluar tikungan lambat dan stabilitas pengereman. Beberapa analis independen yang mempelajari telemetri publik menyatakan bahwa sebelum 2 dari 3 crash tersebut, kecepatan minimum Marquez di sektor teknis meningkat dibanding simulasi sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya potensi time gain yang belum terrealisasi penuh dalam 1 lap utuh. Selain itu, kecepatan puncak di trek lurus utama menunjukkan konsistensi yang mengindikasikan mesin dalam konfigurasi performa tinggi, bukan setup konservatif. Bagi Stoner, ini menjadi penguat argumennya. Jika Anda benar-benar kesulitan dengan motor, pola kecepatannya akan acak. Tapi di sini, kecepatannya konsisten. Yang tidak konsisten hanya hasil akhirnya, ujarnya. Di paddock MotoGP modern, perang tidak hanya terjadi di lintasan, tetapi juga dalam ruang strategi dan psikologi. Informasi yang salah tafsir bisa berdampak besar pada arah pengembangan motor. Jika rival percaya bahwa GP26 belum sepenuhnya stabil, mereka mungkin fokus memperbaiki area yang sebenarnya tidak menjadi kelemahan utama Ducati. Sebaliknya, jika performa sebenarnya jauh lebih tinggi, maka kejutan saat balapan resmi bisa menjadi pukulan telak. Stoner secara terbuka memperingatkan para rival menjelang seri pembuka MotoGP Thailand. Jangan tertipu hasil tes. Balapan nanti akan berbeda. Marc tidak akan menunjukkan semuanya sampai benar-benar perlu, tegasnya. Hingga kini, pihak tim belum memberikan bantahan langsung terhadap pernyataan Stoner.
Pernyataan resmi yang dirilis hanya menekankan bahwa tes berjalan produktif dan data yang dikumpulkan sangat positif. Sikap tenang ini justru menambah spekulasi. Dalam dunia balap, diam seringkali menjadi strategi komunikasi tersendiri. Beberapa pengamat menyebut bahwa jika tudingan tersebut sepenuhnya keliru, biasanya klarifikasi akan muncul cepat untuk meredam narasi liar. Namun tidak adanya bantahan eksplisit membuat isu ini terus berkembang. Perlu diakui bahwa strategi seperti ini bukan tanpa risiko. Jatuh berarti potensi cedera dan kerusakan motor. Namun dalam tes pramusim, batasan risiko memang berbeda dibanding akhir pekan balapan. Stoner mengakui bahwa langkah seperti itu hanya mungkin dilakukan oleh pembalap dengan kepercayaan diri dan pengalaman tinggi. Tidak semua pembalap mampu melakukan itu. Anda harus benar-benar memahami batas motor dan tubuh Anda, katanya. Marquez dikenal sebagai pembalap dengan kontrol ekstrim dan kemampuan menyelamatkan motor dari posisi hampir mustahil. Reputasi itu membuat sebagian pihak menganggapnya mampu mengendalikan risiko lebih presisi dibanding kebanyakan pembalap lain. Semua mata kini tertuju pada akhir pekan balapan di Thailand. Jika Marquez langsung tampil dominan, mencetak pole position dengan selisih signifikan, atau mempertahankan kecepatan balap stabil sepanjang 26 lap, maka klaim Stoner akan kembali menjadi bahan pembicaraan utama. Sebaliknya, jika performanya berada dalam kisaran kompetitif normal tanpa dominasi mencolok, maka narasi strategi penyamaran bisa kehilangan momentumnya. Yang jelas, tensi persaingan sudah meningkat sebelum lampu start menyala. Rival-rival utama kini berada dalam posisi sulit, mempercayai hasil tes apa adanya, atau mengantisipasi potensi tersembunyi yang belum diperlihatkan. Losing time, I'm fading fast. Bos Aprilia curiga, Marc Marquez sengaja crash untuk rencana menyembunyikan potensi asli Desmosedici GP26 untuk mengelabuhi tim rival sebelum homologasi mesin dibekukan. Tes pramusim MotoGP 2026 di sirkuit internasional Chang, Buriram, Thailand, yang seharusnya menjadi ajang pengumpulan data teknis dan pemantapan setelan akhir sebelum musim dimulai, justru berubah menjadi panggung spekulasi besar di paddock. Sorotan utama mengarah kepada 9 kali juara dunia, Marc Marquez, yang mengalami 3 kali crash dalam 2 hari pengujian. Secara permukaan, insiden tersebut tampak sebagai kecelakaan biasa dalam sesi tes yang memang bertujuan mencari batas performa motor. Namun, bagi sebagian rival, terutama kubu Aprilia Racing, rangkaian kejadian itu justru menimbulkan tanda tanya besar. Muncul kecurigaan bahwa crash tersebut bukan sekadar kesalahan konsentrasi atau adaptasi teknis, melainkan bagian dari strategi yang lebih dalam untuk menyembunyikan potensi sesungguhnya motor anyar Ducati Desmosedici GP26 sebelum regulasi homologasi mesin resmi dibekukan oleh MotoGP. Dalam regulasi MotoGP, fase pramusim memiliki arti yang sangat krusial karena menjadi momen terakhir bagi pabrikan untuk menentukan spesifikasi mesin sebelum pembekuan pengembangan sepanjang musim. Setelah mesin dihomologasi, ruang pengembangan akan sangat terbatas kecuali bagi tim dengan status konsesi tertentu. Itulah sebabnya, setiap data, setiap catatan waktu, dan setiap indikasi performa di lintasan menjadi bahan analisis serius oleh semua tim. Ducati, sebagai pabrikan dominan dalam beberapa musim terakhir, tentu menjadi pusat perhatian. Terlebih lagi dengan kehadiran Marquez yang kini membela tim pabrikan Ducati, kombinasi antara talenta agresifnya dan karakter Desmosedici selalu diasumsikan akan menghasilkan paket paling eksplosif di grid. Pada hari pertama tes di Buriram, Marquez 2 kali terjatuh. Insiden pertama terjadi saat ia mencoba masuk tikungan dengan kecepatan tinggi, kehilangan grip depan, dan tergelincir ke gravel. Beberapa jam kemudian, ia kembali terjatuh dalam situasi yang relatif mirip. Hari kedua seolah menjadi pengulangan cerita ketika ia kembali mengalami crash saat menjalani simulasi balapan. Namun yang membuat banyak pihak mengernyitkan dahi adalah fakta bahwa meskipun terjatuh 3 kali, Marquez tetap mampu mencatat waktu lap yang kompetitif dan bertengger di papan atas. Kombinasi antara kecelakaan beruntun dan kecepatan impresif inilah yang memicu spekulasi. Seorang petinggi Aprilia, dalam percakapan informal dengan media, menyebut bahwa sulit membayangkan pembalap sekelas Marquez melakukan kesalahan yang sama berulang kali tanpa ada maksud tertentu, apalagi di momen sepenting menjelang homologasi mesin. Dugaan yang berkembang menyebut bahwa Ducati mungkin belum ingin menunjukkan potensi penuh GP26. Dalam era MotoGP modern, perang tidak hanya terjadi di lintasan, tetapi juga di ruang data dan strategi. Setiap tim memantau GPS, sektor waktu, hingga pola akselerasi kompetitor. Jika sebuah motor terlihat belum stabil atau tampak kesulitan di tikungan tertentu,
Rival bisa saja salah mengambil kesimpulan dan mengarahkan pengembangan mereka ke area yang keliru. Menyembunyikan performa sejati dengan cara tidak mencatatkan simulasi balapan penuh, atau tidak memaksimalkan time attack bukanlah hal baru. Namun, apakah sampai harus melibatkan risiko crash? Disinilah teori konspirasi mulai berkembang liar. Sebagian analis teknis melihat GP26 membawa evolusi signifikan dibanding pendahulunya, terutama dalam hal aerodinamika dan karakter distribusi tenaga. Terdapat indikasi revisi pada fairing depan dan kemungkinan perubahan mapping mesin untuk meningkatkan traksi keluar tikungan lambat. Jika benar motor ini memiliki peningkatan besar pada stabilitas pengereman dan akselerasi, maka menampilkan potensi penuh sebelum musim dimulai bisa menjadi bumerang. Rival seperti Aprilia tentu akan menyesuaikan pendekatan teknis mereka. Dengan kata lain, memperlihatkan kartu terbaik terlalu dini dapat mengurangi elemen kejutan saat balapan pertama digelar. Marquez sendiri dikenal bukan hanya sebagai pembalap agresif, tetapi juga sangat cerdas dalam membaca situasi. Sepanjang karirnya, ia sering memainkan aspek psikologis terhadap rival. Dalam beberapa musim terakhir, ia juga terbukti mampu mengelola risiko lebih matang dibanding era awal karirnya. Ducati sendiri memilih bungkam terhadap tudingan terselubung ini. Tidak ada bantahan keras maupun klarifikasi detail mengenai program pengujian yang mereka jalankan di Buriram. Sikap tenang tersebut justru semakin memancing spekulasi. Di sisi lain, Aprilia menunjukkan performa yang solid sepanjang tes, bahkan sempat mencatatkan waktu tercepat dalam salah satu sesi. Namun mereka tetap menyadari bahwa data pramusim tidak selalu mencerminkan kekuatan sesungguhnya saat balapan. Dalam sejarah MotoGP, banyak tim yang tampil biasa saja saat tes, tetapi berubah dominan ketika musim dimulai. Persaingan antar pabrikan tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga kecerdikan membaca momentum regulasi. Pembekuan mesin berarti setiap keputusan spesifikasi bersifat final. Jika Ducati merasa sudah menemukan kombinasi optimal, menyamarkannya hingga balapan pertama bisa menjadi langkah strategis. Sebaliknya, jika mereka masih ragu dan benar-benar mencari solusi, maka crash tersebut justru menjadi indikasi bahwa GP26 belum sepenuhnya jinak. Pada akhirnya, kebenaran mungkin hanya diketahui oleh internal Ducati dan Marquez sendiri. Paddock MotoGP selalu menjadi arena di mana fakta dan spekulasi berjalan berdampingan. Apa yang terlihat di layar timesheet tidak selalu menggambarkan keseluruhan cerita. Yang pasti, kecurigaan bos Aprilia ini menambah panas persaingan menjelang musim 2026. Ketika lampu start seri pembuka nanti padam dan para pembalap melesat menuju tikungan pertama, semua teori akan diuji dalam kondisi balapan sesungguhnya. Jika Marquez langsung tampil dominan dan GP26 menunjukkan superioritas nyata, maka kecurigaan Aprilia akan semakin diperbincangkan. Namun jika performanya biasa saja, maka 3 crash di Buriram mungkin hanya akan dikenang sebagai bagian dari proses adaptasi pramusim yang penuh risiko. Losing time, I'm fading fast.